Iya, masih di Taman Surga, tamannya orang-orang yang Berilmu. Luar biasa, tadi kita sudah lihat dari saudara-saudara kita ya. Kita lihat di Ternyata mereka juga sebagian masih tahu dong nabinya ya, Rasulnya juga. Nah baik, kalau begitu Ana inilah jemput panggil Pak Quraisy. Pak Quraisy ya. Soalnya ibu-ibu udah nungguin dari tadi nih. Betul. Sabar Bu ya. Sabar Bu ya. Perjalanan agak panjang nih. Iya. Ya Allah Bu, sabar. Gak ada sabar. Iya. Nah, sabar ya Bu. Sebentar lagi kita akan ikuti bincang-bincang kita mengenai Nabi dan Rasulnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Tempat saya janji kan? wabarakatuh. Silakan duduk. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Quraisy karena sudah ada di tengah-tengah kita bersama. Pak, ini saya sama Muksin dari tadi pengen ini nih Pak, pengen mengingat atas kebesarannya nabi-nabi kita serta rasul-rasul kita. Lalu sampai sifat-sifatnya beliau. Nah, ini mungkin pemirsa yang di rumah juga penasaran juga nih. Pengen tahu juga, mungkin agak sedikit flashback sedikit. Kalau zaman kita sekolah dulu pernah belajar hanya tahu kulitnya saja mungkin bisa dibilang ya, tapi kita ingin tahu dalamnya juga nih Pak Quraisy. Bagaimana Ibu? Setuju? Setuju ya? Nanti Ibu juga ada kesempatan untuk bertanya-tanya. Dan mungkin untuk yang pertama dari makna dari Nabi dan perbedaannya dengan Rasul itu apa ya Pak Quraisy? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nabi. Nabi itu bahasa Indonesia, tapi sebenarnya asalnya dari bahasa Arab. Nabi terambil dari kata naba. Naba itu artinya berita penting. Nabi itu adalah yang menyampaikan berita yang penting. Itu dari segi bahasa. Kalau Rasul itu artinya utusan. Tapi kalau dari segi istilah, kita memang punya istilah Nabi dan Rasul. Beda pendapat ulama. Apa makna Nabi dan apa makna Rasul? Kita ambil yang populer. Nabi adalah seorang manusia yang mendapat wahyu, mendapat informasi dari Tuhan untuk dirinya. Sedang Rasul adalah seorang manusia yang mendapat informasi dari Tuhan untuk dirinya sekaligus untuk dia sampaikan kepada masyarakat. Itu jadi bedanya di mana ini? Bedanya yang satu hanya buat dirinya sendiri, yang Rasul untuk dirinya dan masyarakat. Orang lain. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, Nabi adalah yang mendapat wahyu dari Allah, informasi dari Allah, dan dia melanjutkan syariat yang dibawa oleh Rasul. Nah, jadi di sini letaknya bedanya apa? Kalau Nabi itu tidak punya syariat buat dia sendiri yang khusus disampaikan Allah kepadanya. Tetapi kalau Rasul dapat buku, dapat syariat. Kalau Nabi tidak. Dapat. Beda kan? Oke. Yang populer selama ini, pendapat yang populer, itu pendapat yang pertama. Itu sebabnya misalnya, saya akan beri contoh, itu Rasul kita, junjungan kita Muhammad, itu Nabi atau Rasul? Rasul. Semua Rasul pasti Nabi. Tapi tidak semua Nabi otomatis Rasul. Gitu, ya. Ya kan? Nah, sewaktu wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbik, itu beliau diangkat menjadi Nabi. Sewaktu firman Allah turun, Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan sampaikanlah peringatan. Di situ beliau diangkat menjadi Rasul. Beda kan? Ya, ya. Tiga wahyu pertama ini, Iqra. Setelah Iqra turun firman Allah,
Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wahyu yang kedua ini yang diterima oleh Nabi Muhammad itu menjelaskan kenapa beliau diangkat jadi nabi. Kenapa beliau ditugaskan jadi rasul. Apa alasannya? Kita dengar. Demi huruf nun dan pena dan apa yang ditulisnya, engkau bukanlah seorang gila berkat nikmat Tuhan. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Engkau akan memperoleh ganjaran yang tidak putus-putusnya. Kenapa? Karena engkau berada di atas akhlak yang mulia. Jadi bukan berada di akhlak yang mulia, di atas akhlak yang mulia. Karena akhlaknya, maka beliau diangkat jadi nabi dan diangkat jadi rasul. Nah, semua nabi dan rasul yang diangkat itu mempunyai sifat-sifat terpuji, walaupun tentu berbeda-beda kedudukan akhlak dan kedudukan mereka. Saya kira itu kalau ditanyakan menyangkut nabi dan rasul. Nabi. Nah, lalu apa namanya? Kalau kita lihat memang dari kecil kita sudah terbiasa dengan Nabi Adam. Yeah. Nabi Adam adalah apa namanya? Sebagai laki-laki adalah penerus Adam. Nah, ini perbedaan dari sedangkan kita sebagai seorang muslim itu harus berkiblat pada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada sisi lain nggak sih Pak yang menjadi perbedaan di situ gitu loh Pak? Oke, bagus. Setiap nabi yang lalu atau rasul yang lalu diutus untuk kelompok tertentu masyarakat. Kita ambillah sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa itu dalam keyakinan kita sebagai umat Islam itu hanya diutus untuk Bani Israel. Nabi Musa itu hanya diutus untuk Bani Israel. Ada kaum diutus untuk kelompok masyarakat tertentu. Kalau Nabi Muhammad, beliau itu diutus untuk semua manusia, semua umat sejak beliau diangkat menjadi nabi sampai akhir zaman. Itu nabi. Itu rasul. Kita lanjutkan. Bisa timbul pertanyaan. Kenapa harus ada nabi? Iya. Ya kan? Perlu enggak nabi? Oke, kita lihat. Mari kita berpikir bersama. Yang pertama, orang yang percaya bahwa Tuhan wujud, maha kuasa, maha baik. Kira-kira ada enggak keinginannya untuk berhubungan dengan Tuhan? Ada. Kalau saya tahu Mohsin ini orang baik, orang kaya, dermawan, dan lain-lain sebagainya. Ada enggak keinginan untuk berkenalan dengan dia? Ada. Saya ingin berkenalan dengan dia. Saya ingin dia senang pada saya. Iya. Iya. Nah sekarang, orang yang percaya bahwa ada Allah. Apa dia kira-kira ingin berkenalan dengan dia? Ingin, otomatis. Sangat ingin. Nah, tetapi kita lihat, Allah yang demikian tinggi ini, atau katakanlah seorang tokoh yang begitu besar ini, tidak semua orang bisa berhubungan dengannya. Mungkin ada orang ingin, tapi dia tidak mampu. Mungkin ada orang ingin disampaikan kepadanya bertemu, dia tidak mengerti. Karena manusia bertingkat-tingkat kemampuannya. Nah, dari sini Allah memilih orang-orang tertentu. Hei, saya pilih kamu karena kamu punya akhlak baik. Kamu bisa memberi contoh yang baik. Kamu cerdas, hatimu tulus dan sebagainya. Saya sampaikan supaya kamu menyampaikan pada orang bagaimana cara untuk berhubungan dengan saya. Nah sekarang perlu atau tidak? Perlu. Di situ adanya Nabi. Kita masih akan lanjutkan soal ini. Iya, baik, kita masih akan lanjutkan lagi pembicaraan kita tentang Nabi dan Rasul sesuai dengan tema kita untuk kesempatan kali ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali Taman Surga, tamannya orang berilmu setelah yang satu ini.